Aduh. Jadi, apa sih artinya paradigma? Ayo kita belajar bareng. Untuk kalian yang belum tahu, kalau dalam KBBI, paradigma itu arti pertamanya, dia adalah sebuah nomina dalam bidang linguistik. Artinya daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Arti kedua adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ialah kerangka berpikir. Kalau aku ketik di Google ya, paradigma adalah, keluarnya gini. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Source-nya Wikipedia. Ini yang aku dapat di suatu artikel dari Detik Bali gitu ya. Tulisannya gini. Paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep, dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seseorang atau suatu disiplin ilmu. Paradigma membentuk dasar-dasar pemahaman dan penelitian di bidang tertentu, lalu dapat mempengaruhi cara kita memandang dan memahami dunia di sekitar kita, serta bagaimana kita memproses dan memahami informasi. Kehadiran paradigma dapat mempengaruhi cara manusia dalam memandang dan memahami dunia di sekitarnya, serta bagaimana memproses dan memahami informasi. Paradigma juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memecahkan masalah dan mengembangkan teori dalam bidang tertentu. Ini yang aku dapat di artikel, di Kumparan ya. Dikutip dari buku Paradigma Baru Mengajar, karya Profesor Dr. Wina Sanjaya, Magister Pendidikan, paradigma adalah sistem keyakinan fundamental yang mendasari cara memandang dunia. Suatu paradigma berhubungan dengan cara pandang seorang yang dilandasi oleh keyakinan, asumsi, dan sistem nilai yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Konsep paradigma pertama kali diperkenalkan oleh filsuf filsafat ilmu Thomas Kuhn dalam bukunya yang terkenal The Structure of Scientific Revolution, yang mengusulkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui perubahan paradigma. Lalu ternyata ada jenis-jenis paradigma. Ini salah satu contohnya. Yang pertama, paradigma positivis. Paradigma ini berfokus pada objektivitas, fakta, dan pengukuran yang dapat diobservasi. Pendekatan ini banyak digunakan dalam ilmu alam dan ilmu sosial untuk mencari pola umum dan hukum alam yang dapat diukur secara empiris. Yang kedua adalah paradigma konstruktivis. Paradigma ini menekankan konstruksi sosial dari realitas dan pemahaman yang bervariasi antara individu atau kelompok. Pandangan konstruktivis menganggap bahwa realitas dibentuk oleh interpretasi dan konteks sosial. Dan yang ketiga ada paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan interpretasi yang diberikan oleh individu terhadap realitas. Metode seperti wawancara mendalam dan analisis teks digunakan untuk menggali perspektif individu. Yang keempat ada paradigma kritis. Paradigma kritis adalah pandangan yang mengeksplorasi aspek-aspek kekuasaan, ketidaksetaraan, dan sosial dalam realitas. Pendekatan ini mencoba untuk membongkar struktur kekuasaan dan menyoroti konflik serta ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima ada paradigma feminis. Paradigma ini melihat realitas melalui lensa gender dan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep gender mempengaruhi pemahaman dan pengalaman manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keenam ada paradigma postmodern. Paradigma ini meragukan kebenaran mutlak dan mengakui keragaman interpretasi serta konstruksi realitas yang dapat berubah-ubah. Pendekatan ini mengajukan pertanyaan tentang narasi yang dominan dan melihat bagaimana narasi tersebut mempengaruhi realitas. Dan yang ketujuh ada paradigma sistemik. Jenis paradigma yang terakhir adalah sistematik. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait dengan pengaruh timbal balik antara elemen-elemennya. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang paradigma beserta jenisnya dan contohnya. Semoga kurang lebihnya bisa membantu. Dan ya, sekian dan terima kasih. Gue Freddy Setiawan. Dan jangan lupa happy, nggak harus mahal.